Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9 subtema 2 tentang benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran keempat. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang dampak positif dan negatif modernisasi terhadap kehidupan manusia. Adanya modernisasi akan mengubah pola hidup dan menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan manusia. Dampak tersebut dapat bersifat positif ataupun negatif. Dampak positif dari modernisasi diantaranya yaitu memberikan kemudahan hidup, menciptakan obat baru untuk berbagai penyakit, meningkatkan produksi pangan, serta dapat terciptanya lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi diantaranya adalah terjadinya pencemaran lingkungan, pola hidup yang konsumtif, adanya kesenjangan di bidang sosial dan ekonomi, serta terkikisnya budaya lokal. Sebagai bagian dari masyarakat yang hidup di tengah-tengah arus modernisasi, kita harus dapat menyikapi dampak dan perubahan yang terjadi. Kita harus dapat memilih perubahan mana yang baik atau buruk bagi diri kita. Kita juga harus tetap menjunjung tinggi nilai norma agama dan budaya kita sehingga tidak mudah tergeser oleh hal-hal baru yang berasal dari luar. Selanjutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang cerita fiksi sesuai dengan pengalaman pribadi. Di pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mempelajari cara membuat cerita fiksi berdasarkan potongan-potongan gambar. Selain berdasarkan potongan gambar, cerita fiksi juga dapat dibuat bersumber pada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang dapat kamu jadikan cerita fiksi berupa pengalaman menyenangkan, menyedihkan, menegangkan, ataupun mengharukan. Cara membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi dapat dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menentukan pengalaman yang akan kita ceritakan terlebih dahulu. Lalu, kita menentukan judulnya. Yang ketiga, kita membuat poin-poin peristiwanya apa saja yang nanti akan kita ceritakan. Lalu membuat kerangka cerita, yaitu awal, tengah, dan juga akhir. Dan juga, kita dapat menuliskan cerita berdasarkan pengalaman pribadi tersebut. Ayo, cobalah kalian berlatih membuat cerita fiksi berdasarkan pengalaman pribadi yang kalian miliki. Berikutnya yaitu muatan PPKN tentang musyawarah sebagai bentuk persatuan dan kesatuan. Musyawarah merupakan kegiatan pembahasan suatu masalah bersama dengan tujuan mencapai keputusan untuk penyelesaian masalah tersebut. Musyawarah merupakan salah satu pengalaman sila keempat Pancasila yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kegiatan musyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Agar proses musyawarah dapat berjalan dengan baik dan lancar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antara lain ialah saling menghargai dan menghormati pendapat antar peserta musyawarah, lalu menerima hasil keputusan masyarakat dengan lapang dada, juga dapat menjaga ketertiban selama kegiatan musyawarah berlangsung, dan bersikap adil juga tenggang rasa terhadap sesama anggota. Begitu juga hal sebaliknya yang tidak boleh dilakukan saat musyawarah berlangsung, yaitu mencela atau mengkritik pendapat orang lain yang berbeda dengan cara kurang yang sopan, lalu mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri saja, dan juga memaksakan kehendak diri kepada anggota lainnya, serta memotong pembicaraan anggota lain yang sedang mengajukan pendapat.
Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.